Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat, tidak sakit? Oh tidak, oke, syukurlah kalau begitu. Pada saat ini, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, seperti biasa kita akan mengawalinya dengan ibadah. Kita bernyanyi dan berdoa. Pada saat ini mari kita angkat satu pujian, mari kita berdiri semuanya. Kita bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Tiga, ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah ya Tuhan kami, kembali kami bersyukur atas kehadirat-Mu pada saat ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali, bersekutu kembali untuk menuntut ilmu dan untuk belajar di tempat ini. Hanyalah kepada-Mu Tuhan kami meminta pemeliharaan daripada Tuhan. Tuhan tolonglah kami dan berkatilah kami di tempat ini, baik guru maupun siswa-siswi yang telah berkumpul di tempat ini. Inilah hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum Ibu menyampaikan beberapa materi pada saat ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen. Namanya tolong didengarkan. Kasih setia Gea, Abadi Jaya Waruwu, Jeki Gea, Trinitatis Gula, Amandia Laia, Hendi Saputra Lase, Tuti Sardania Zega, Mariani Gea. Oke, semuanya hadir ya. Pembelajaran kepada kita pada saat ini yaitu mengenai mengapa bersyukur di bab 10. Mengapa bersyukur? Bersyukur sangatlah penting dalam kehidupan kita. Mengapa kita perlu bersyukur? Nah, dalam materi ini Ibu akan menjelaskan kepada kita bagaimana kita hidup bersyukur, bagaimana bersyukur itu kita pelihara dalam kehidupan kita saat ini. Bersyukur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa bersyukur adalah berterima kasih. Artinya mengucap syukur kepada Allah. Bersyukur adalah salah satu hal yang harus dilakukan selaku anak-anak Allah, terutama dalam hal-hal sulit
bagaimana kita mengucapkan syukur dalam hal-hal sulit. Apakah kita bisa mengucapkan syukur dalam hal-hal dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Ibu akan menjelaskan kepada kita bagaimana belajar bersyukur. Contohnya, ada seorang ibu yang berusia 90 tahun ke atas. Ia tinggal di desa Isiwa, namanya Ibu Kuti. Ia adalah seorang ibu rumah tangga. Setiap hari ia selalu pergi di sawah, mengolah lahan pertanian, pergi berkebun. Setiap hari ia aktif mengerjakan segala aktivitasnya. Ia menyuci pakaiannya sendiri. Kita pasti bertanya dalam hati, kenapa ibu itu bisa kuat dengan usianya yang 90 tahun ke atas? Nah, itu karena kasih Tuhan dalam kehidupannya. Maka ia selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Ia bersyukur bahwa ia masih bisa bernafas dan bisa dikuatkan sampai sekarang ini. Nah, adik-adik, dalam belajar bersyukur ini sangatlah banyak manfaatnya, sangat besar manfaatnya. Hidup bersyukur itu bisa mengantarkan kita dalam kehidupan yang nyaman terhadap teman kita, yang nyaman terhadap keluarga kita, teman sebaya, dan sesama kita. Dengan bersyukur, kita juga merasa damai dalam hati kita, bukan hanya dalam kepribadian kita, tetapi kepada orang lain juga kita merasa senang dan merasa nyaman. Nah, ada satu contoh yang bisa Ibu paparkan kepada adik-adik, yaitu ada seorang gadis remaja yang selalu menganggap dirinya berkekurangan. Ia selalu kurang dengan dirinya. Ia menganggap bahwa dirinya kurang cantik, kurang pintar, dan bahkan ia juga menganggap orang tuanya yang pas-pasan, yang mengutuk orang tuanya dan dengan berkata, mengapa aku hidup dalam keluarga seperti ini? Aku tidak punya apa-apa, rumah kecil-kecilan, tidak punya segalanya. Aku pengen hidup mewah, aku pengen hidup kaya. Nah, buat apa itu semua kalau tidak ada rasa syukur kepada kita? Buat apa kita kaya, mewah, istimewa, tetapi tidak pernah bersyukur? Itu sama halnya sia-sia. Maka yang perlu ditekankan di sini yaitu bagaimana seseorang itu hidup bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur boleh dilakukan juga ketika kita bangun pagi-pagi sekali. Kita bangun, kita membereskan tempat tidur kita, dan kita berdoa serta membaca Alkitab. Kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah bahwa Dia telah memberikan nafas kehidupan kembali kepada kita di pagi ini. Itulah tanda-tanda wujud dari rasa syukur kita kepada Allah. Dan ada satu peneliti yang mengatakan bahwa bersyukur adalah erat kaitannya dengan tubuh sehat dan bergembira. Sama halnya dengan yang kita baca dalam firman Tuhan tadi, terdapat dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Di situ dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi hati
Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apa artinya? Artinya bahwa hati yang gembira adalah salah satu akibat dari ucapan syukur, akibat dari hidup bersyukur. Sedangkan semangat yang patah adalah biasanya terwujud dari keluhan, keputusasaan, tidak mau menerima resiko dalam kehidupannya, tidak mau menerima situasi-situasi dalam keluarganya, bahkan ia menutup dirinya sendiri dan menganggap dirinya serba berkekurangan dan minder. Nah, untuk itu mengapa kita harus perlu bersyukur? Jika kita tidak bersyukur, maka keadaan kita, kepribadian kita terasa tidak nyaman, tidak ada kedamaian, kita terus-terusan berantam, amarah selalu ada di hati kita, selalu merasa berkekurangan. Nah, jika kita sudah mengetahui mengapa perlu bersyukur saat ini, kita bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita. Kita bisa bernafas saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita apapun kehidupan kita, kesulitan yang kita alami setiap hari, maka kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Jadi ibu dapat menyimpulkan bahwa betapa besarnya manfaat yang dapat kita peroleh dari hidup bersyukur. Sangat baik kalau mulai dari sekarang kita membiasakan diri untuk selalu hidup dengan rasa syukur kepada Allah. Ya, tidak gampang memang melakukannya, tapi kita harus bisa. Kita pasti bisa. Sebagai anak Tuhan pasti bisa melakukan hal ini. Apapun situasi kalian saat ini, penderitaan yang kalian alami, walaupun hidup sederhana namun ada kebahagiaan, tetap bersyukur dan tidak boleh mengutuk dan tidak boleh merasa minder atas apa yang kita terima saat ini, baik suka maupun duka. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita ke depannya. Untuk itu, ibu akan memberi tugas kepada kalian. Yang pertama, sebutkan 5 dalam hidupmu sekarang yang paling kamu syukuri. Sebutkan 5 dalam hidupmu sekarang yang paling kamu syukuri. Kedua, sebutkan 5 hal yang sering membuatmu sulit sekali untuk bersyukur. Berikan alasannya. Yang ketiga, tuliskan manfaat apa saja yang dapat kamu rasakan dengan membiasakan diri untuk hidup bersyukur. Demikian saja pembelajaran kita pada saat ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, minggu depan diserahkan di selembar kertas kepada ibu. Dan ibu juga akan memberikan kuis kepada kalian semua. Dan barang siapa yang bisa menjawab kuis tersebut akan diberikan hadiah terkait dengan materi kita pada saat ini. Dan juga tolong materi yang telah kita bahas pada saat ini diulang kembali di rumah. Oke, silakan tutup bukunya, simpan bukunya dalam tas. Kita mau pulang karena waktu kita sudah selesai. Sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini, kita akan kembali bernyanyi dan berdoa. Kita bernyanyi, bersyukurlah kepada Tuhan. 3 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya
itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pembelajaran yang boleh kami dapatkan pada saat ini. Biarlah pembelajaran itu dapat menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Berilah kami Tuhan hati untuk selalu bersyukur kepadamu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini, baik suka maupun duka. Begitupun anak-anakmu Tuhan yang telah mendengarkan materi pada saat ini, biarlah mereka menjadi anak-anakmu yang berguna bagi nusa dan bangsa ke depannya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mau berpisah-pisah dari tempat ini, antara kami di tempat kami masing-masing. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kembali. Amin. Selamat siang semuanya. Bos ini bos.